Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada permasalahan yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat kepada Yesus, yaitu soal adat istiadat. Orang punya kebiasaan sebelum makan, setelah pulang dari pasar, mereka mencuci tangan, mencuci kaki. Soal mencuci atau menjaga kebersihan, bagaimana sebenarnya kita melihat situasi ini? Tentu kita harus tahu latar belakang di daerah sana, di daerah Israel. Sewaktu saya berziarah di Israel, ternyata tour guide-nya itu menceritakan bahwa mengapa banyak padang pasir, gurun, tandus, karena memang jarang hujan, sehingga air menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan waktu itu hampir 1 tahun tidak ada hujan sama sekali. Mereka mendapatkan air dari Danau Galilea, danau yang letaknya cukup jauh, disedot airnya untuk dialirkan ke kota-kota. Pada zaman sekarang mungkin air sudah lancar, bisa didapat dari air laut juga. Tapi zaman dahulu air masih susah, sangat sulit untuk didapat. Maka ada orang-orang yang memprioritaskan air itu untuk apa?
tidak semuanya untuk mandi 3 kali atau sebentar-sebentar mencuci tangan. Tidak. Tahun 2000-an saya pernah live in di daerah Gunung Kidul. Itu daerah yang sulit air. Awalnya ada danau untuk menampung air hujan. Ketika musim kemarau, airnya mulai berkurang dan akhirnya surut. Apa yang dilakukan orang-orang ketika air surut itu? Pada saat air itu sudah mulai surut dan tinggal sedikit, waktu itu saya juga pas datang ke sana. Yang dilakukan untuk mendapatkan air adalah menggali tanah yang ada di dalam kolam itu yang sudah kering itu digali. Lalu ditunggu. Bisa 15 menit, bisa 30 menit, lalu keluar airnya. Air yang ada di bawah itu lalu naik. Masih kotor, tapi ditunggu lagi sehingga menjadi jernih. Air itu yang diambil, dimasukkan ember untuk mandi. Nah, bersyukur bahwa cara itu masih bisa. Maka di danau kecil itu banyak lubang-lubang, yaitu galian warga masyarakat. Ada danau di tempat lain tetapi jauh. Berangkat itu sampai di tempat penuh keringat, mandi di sana. Bukan hanya manusia yang mandi, tapi hewan ternak juga mandi di sana. Untuk cuci, untuk masak, untuk minum, ambil dari air itu. Pulang ke rumah, itu badan kembali basah kuyup dengan keringat. Karena jaraknya jauh, juga panas. Nah, orang daerah di sana tidak menggunakan air seperti kita. Sebentar-sebentar cuci tangan, tidak. Air hanya digunakan untuk masak, untuk minum. Bahkan kadang-kadang peralatan makan pun itu tidak setiap kali dicuci. Yang penting air itu harus dijaga sedemikian rupa. Keluarga harus punya. Bila tidak, maka beli. Satu tangki kecil itu 75.000 pada waktu itu. Kami pun iuran untuk membeli air supaya tidak membebani keluarga yang kami tinggali. Penggunaan air sangat-sangat terbatas sekali. Tidak setiap hari mereka mandi. Mungkin berapa hari sekali mereka baru mandi. Kalau mereka punya uang, mereka beli air. Tapi kalau tidak bisa, hewan ternak pun habis untuk beli air. Perabotan rumah tangga juga habis. Mebeler, kursi, lemari juga habis untuk membeli air. Betapa berharganya air, karena air menjadi langka di daerah itu. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya penduduk Israel pada waktu itu juga kesulitan air. Tidak semua bisa menggunakan air dengan mudah, dengan bebas. Bacaan-bacaan hari ini berbicara mengenai peraturan, mulai dari bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama, Allah sudah mengingatkan bahwa jangan menambahi aturan yang sudah aku buat. Bahkan mengurangi pun jangan. Jangan ditambah-tambahi dan juga jangan dikurangi. Dalam Mazmur juga disinggung soal bagaimana orang juga menjalankan hidup bersama dengan adil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lalu keadilan seperti apa? Keadilan yang baik bagi hidup kita bersama. Keadilan itu munculnya dari sesuatu, dari kesepakatan, dari peraturan. Maka kalau kita membuat peraturan, kesepakatan,
hendaklah kita buat bersama. Bukan hanya dengan pikiran kita, ide-ide kita, tapi juga harus melibatkan banyak orang. Dalam keluarga juga ada aturan yang mungkin tidak tertulis, yang disebut kesepakatan. Dalam keluarga-keluarga pasti membuat itu. Suami istri, anak-anak, ada kesepakatan. Kapan anak-anak harus belajar? Tidak mungkin orang tua membuat aturan misalnya belajar baru boleh jam 8 malam sampai jam 9. Tentu tidak. Mungkin ada anak yang sudah lelah belajar pada jam-jam seperti itu. Maka anak juga dilibatkan. Kapan anak akan belajar memilih waktu yang baik bagi dirinya, yang tepat bagi dirinya. Mungkin anak bisa memilih sore, mungkin bisa tambah malam hari. Demikian juga kesepakatan suami istri. Pasti di rumah ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dibagi. Kalau suami bekerja pagi hingga siang hari, tidak mungkin diberi pekerjaan rumah itu pagi hari. Demikian pula istri. Kesepakatan yang adil adalah ketika kesepakatan itu dibuat bersama. Maka dalam keluarga itu ada istilah berbagi. Berbagi menjadi kata yang penting, menjadi kata kunci yang penting bagi keluarga. Termasuk membuat kesepakatan. Jangan hanya pikirannya sendiri, tetapi melibatkan pasangan untuk membuat keputusan bersama. Jangan menurut hatinya sendiri, enak tidaknya, saya suka atau tidak. Tapi coba melibatkan pasangan. Apakah kesepakatan ini betul-betul menyenangkan, membahagiakan bagi keluarga, membawa damai atau tidak? Dengan hal-hal yang selalu dilakukan bersama dengan berbagi, maka apa yang ada akan menjadi lebih baik, bisa diterima dengan senang hati, bisa diterima secara rasional, logis, dipahami, dimengerti, dan akhirnya juga dilaksanakan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya soal kesepakatan, dalam hidup pun kita juga diminta untuk memahami orang lain. Kalau hidup kita hanya bertolak dari pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, maka sulit bagi kita untuk menerima kehadiran orang lain, siapapun. Entah itu anggota keluarga sendiri maupun juga orang-orang lain. Maka bacaan hari ini mengingatkan kepada kita supaya hidup kita hendaknya juga memahami, penuh dengan toleransi, pengertian. Bukan hidup menurut kemauanku sendiri, bukan hidup menurut kesenangan kita sendiri. Mari kita coba mengerti, memahami sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.